Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih pagi-pagi udah sampai Bandar Lampung. Sedang di toko syariah, toko minyak wangi. Ya, kita sebagai orang yang beriman, bertanggung jawab terhadap keluarga kita, salah satunya adalah mencari nafkah. Jadi kalau ada orang mengatakan orang jauh lah, orang tablik itu katanya tidak bertanggung jawab, ya tidak seperti itu. Tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau memang orang dasarnya malas, ya malas itulah. Mau dia ada di mana atau dia dalam kondisi apapun, ya orangnya memang malas. Tapi kalau orang memang rajin, masya Allah rajin. Dan saya ya alhamdulillah termasuk salah satu orang yang rajin. Dari kecil saya ini sudah mencari nafkah. Waktu itu bersamaan kami dengan datangnya ke Lampung tahun 73 tuh ya. Jadi orang tua itu kan nanam jagung tuh. Jadi rebus jagung, ibu ngerebus jagung. Saya yang membawa jagung itu di atas kepala saya, keliling-keliling kampung, jagung rebus. Kadang-kadang ibu itu buat pisang goreng, saya yang bawa pisang goreng keliling kampung tuh. Kakak saya nggak mau, malu, adik saya nggak mau. Pikir saya buat apa malu, melakukan sesuatu yang halal kok malu begitu. Akhirnya kan saya dapat duit kan, kakak saya, adik saya nggak dapat duit, begitu saya dapat duit. Begitu juga waktu saya kuliah, ada teman-teman bawa pakaian dari Jawa Barat gitu, dari Tangerang ya. Kak saya yang menjajakan pakaiannya, masya Allah. Saya dapat uang dan saya memang tidak bermalas-malas dulu dalam hal-hal yang seperti itu. Nah kalau waktu dulu tahun 70-an, tahun 80-an itu warung-warung itu membungkus dagangannya itu menggunakan daun pisang. Saya seminggu sekali tuh ngambilin daun pisang, saya jual ke warung, dapat duit saya. Kemudian waktu itu juga orang tua saya ini kan nanam padi tuh. Padi itu biasanya dipanen kan masih ada sisa padi yang sedikit-sedikit itu tidak diambil sama orang, saya ambilin tuh. Kemudian penggilingan padi waktu itu di tempat kami belum ada. Saya tumbuk itu kan, saya jual, akhirnya saya dapat duit kan. Masya Allah, jadi seperti itulah kegigihan saya sebagai seorang yang memang latar belakang pendidikan saya juga waktu SLA-nya adalah di SMEA, kemudian melanjutkan ke Fakultas Ekonomi begitu kan. Jadi masya Allah, bekerja itu sesuatu hal yang sudah terbiasa buat saya. Tapi memang pekerjaan yang saya jalani ini, apalagi setelah ikut tablik, memang saya tata sedemikian rupa sehingga tidak merusak ibadah kita. Bahkan mencari nafkah itu sendiri saya anggap sebagai ibadah kan. Bahwa mencari ma'isyah itu akan dianggap sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seluruh aktivitas kita ditujukan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ibadah mahdahnya, ibadah yang fardu itu kita jalankan, maka itu akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala selagi ibadah-ibadah yang fardu kita laksanakan. Tapi kalau ibadah fardu tidak dilaksanakan, ya jangan harap bekerja atau aktivitas lainnya akan dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tujuannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, apapun dilaksanakan sesuai dengan syariat agama yang agama Islam, ya itu akan berdampak kepada kita, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pun terbawa ketika saya mulai ikut tablik begitu kan. Saya tidak ingin mengecewakan kedua orang tua saya karena saya mungkin disuruh untuk menjadi PNS, waktu itu mudah jadi PNS. Tapi saya kok terikat ya, kalau kita mau urut begitu harus izin sana, izin sini, masya Allah. Begitu juga kalau kita menjadi pegawai swasta harus izin sana, izin sini, izin sana.
ribet gitu. Maka saya bernafkahnya dengan cara berjualan ya. Dari mulai berjualan dengan modal 25.000 ya alhamdulillah. Anak-anak bisa selesai sekolah, anak-anak bisa selesai mondok. Itu sesuatu hal yang memang menjadi cita-cita kita semua ya. Karena kita ingin bagaimana anak-anak kita ini mempunyai ilmu yang memadai untuk kehidupan dunia dan akhiratnya. Dan yang perlu kita ingat bahwa menuntut ilmu agama itu yang wajib, fardu ain hukumnya kalau menuntut ilmu agama itu kan. Tapi kalau ilmu dunia itu mubah ya, bisa menjadi fardu kifayah seperti zaman sahabat kan. Mereka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya menerjemahkan mengirim surat atau membalas surat itu karena orang-orang Islam pada waktu itu belum banyak yang bisa bahasa Parsi, belum bisa bahasa Ibrani dan lain sebagainya, menggunakan jasa orang Nasrani, orang Yahudi. Nah Rasulullah SAW khawatir nanti kalau yang menerjemahkannya orang Nasrani, orang Yahudi, maka mungkin akan diselewengkan. Maka Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang sahabat untuk mempelajari bahasa Suryani, bahasa Ibrani, dan bahasa yang lain-lainnya supaya lebih mantap lagi, tidak akan diselewengkan baik berkirim surat ataupun menjawab surat dari misalnya Raja Najasyi, Raja Romawi, Raja Persia dan lain sebagainya. Dan ini fardu kifayah, beberapa orang sudah mencukupi. Tapi kalau ilmu agama itu adalah fardu ain, terutama yang menyangkut ibadah-ibadah yang pokok. Misalnya tentang sholat kan, itu perlu dipelajari, membaca Al-Quran begitu kan. Ya masa orang Islam kok nggak bisa membaca Al-Quran, walaupun cuma bacaannya saja begitu kan. Kalau masalah tafsir dan lain sebagainya ya ini juga fardu kifayah begitu kan. Dan adanya seorang hafidz Al-Quran di suatu kampung ini fardu kifayah. Kalau sudah ada satu orang saja sudah gugur itu kewajibannya begitu kan. Ulama begitu kan, ini perlu ada di suatu kampung atau di suatu tempat. Nah, kalau belum ada ya kita semua masyarakat ini berpikir bagaimana bisa mewujudkan ulama yang hakiki, ulama yang hakiki, ulama yang benar-benar memang dia memegang keulamaannya, seorang hafidz Al-Quran begitu kan. Maka kita berusaha untuk mewujudkannya. Nah, Allah Subhanahu wa taala, demikian juga saya berusaha untuk terus ya, karena itu adalah merupakan fardu kewajiban saya sebagai seorang orang tua kan. Ku anfusakum ahlikum naro. Saya pun telah mendidik anak-anak saya sedemikian rupa. Pendidikan dasar itu memang harus dimulai dari rumah tangga kita. Nah, pendidikan dasar itu dimulai oleh orang tua, orang tua. Alhamdulillah anak-anak saya itu pelajaran sholat, dia bacaan-bacaan sholat, kemudian dia bacaan-bacaan sholat, kemudian dia surat-surat pendek mulai dari Alam Taro sampai Anas ya saya ajari sampai 10 surat mereka hafal. Begitu juga puasa. Umur 5 tahun TK mereka sudah puasa, dan saya mengajarkan anak-anak saya itu puasa itu nggak cuma setengah hari, nggak dari tahapan setengah hari. Saya langsung mempelajari anak-anak itu belajar puasa 1 hari full. Anak yang pertama itu 3 hari dia merengek-rengek. Kalau sudah asar itu saya menggendong-gendong anak saya, nangis itu karena baru pertama haus, lapar begitu. Tapi saya gendong-gendong, hari keempat dia sudah terbiasa. Anak yang kedua agak lama, 1 minggu dia baru kuat. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Dan kalau suatu hari kemudian usaha kita karena mungkin kebutuhan makin meningkat kan. Kemudian anak saya waktu itu yang mondok di Jawa itu 2, yang sekolah di Lampung 1 begitu kan. Saya pun ya ada namanya rumah tangga kan. Ada masalah ini, masalah itu, sehingga pengeluaran saya itu 1 bulannya 5-7 juta. Nah, pada saat seperti itu ya maka apabila
ada kekurangan saya ya dalam untuk mencari nafkah. Memang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya seperti itu bukan sesuatu hal yang patut menjadi sesuatu dikatakan negatif begitu kan. Yang jelas kita kan sudah usaha, dan perlu kita ingat kriteria daripada seorang laki-laki itu harus dilihat sebagaimana kriteria Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka ya cukup itu. Asal dia tidak malas, rajin bekerja, kriteria itu sudah memenuhi yang harus kita pegang, bukan kriteria menurut diri kita sendiri. Mati-matian, jungkir balik, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Ya kalau memang rezekinya harus segitu ya segitu begitu. Tapi walaupun dengan melaksanakan ibadah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, kalau rezekinya memang harus banyak, ya harus banyak. Maka bagi wanita-wanita ini harus menyadari tentang kekurangan, bahwa ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ekonomi yang diberikan kepada suaminya kurang, ya sama-sama diterima begitu. Jangan dijadikan suatu kendala, suatu alasan memberikan statement bahwa suaminya tidak bertanggung jawab. Oke, itu saja. Ini sudah semakin siang nih. Nah, sampai ke sini jam berapa tadi kalau belum pada buka nih. Masya Allah. Demikian saja. Jangan lupa subscribe, share, komen channel saya, lonceng notifikasinya juga diaktifkan supaya mendapatkan video selanjutnya. Oke, subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.